Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang sholawat nariyah, yang mana sholawat ini ada yang mengatakan banyaklah penemu di sini, siapa sih sebagai pengarang sholawat nariyah ini. Bahkan ada yang mengatakan mungkin ini ketika sholawat datangnya bukan dari baginda Nabi, ada yang mengatakan bid'ah dhalalah, bid'ah yang menyesatkan katanya. Jadi seluruh anggapan orang-orang seperti itu mengatakan bahwasanya bid'ah dhalalah, yang tidak ada dari anjuran atau tidak ada contoh dari baginda Nabi dibilang bid'ah dhalalah. Jadi begitu aneh dan tidak memahami terkadang dari sisi makna. Dia memaknai secara kalimat, secara luat aja, tapi tidak memahami dengan atau memaknai dengan dasar-dasar ilmu yang cukup memadai untuk bisa mengetahui pemahaman sebenarnya dan apa tujuannya sholawat ini. Dan isi di dalam sholawatnya yang telah dikarang oleh beberapa syekh-syekh kita terdahulu. Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjabarkan bacaan sholawat nariyah, mungkin kami akan jabarkan secara ilmu agar supaya tidak dipahami bahwasanya isi dan perkataan atau makna dari sholawat nariyah ini dibilang sholawat segala macam dari orang-orang yang tidak mau dengan pembacaan selawat yang tidak ada contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun dengan memaknai arti sholawat nariyah ini, insya Allah akan saya bahas pertemuan yang akan datang. Kali ini kita akan mencari tahu siapa si pengarang sholawat nariyah, yang isinya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal wamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumilat. Salawat nariyah ini ada yang mengatakan as-salawat taziyah, ada yang mengatakan salawat tafrijiyah. Menurut Profesor Dr. Ali Jum'ah, bahwasanya pengarangnya adalah Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghrabi, menurut beliau. Yang kedua, menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, adalah Syekh Abdul Wahab At-Tazi Al-Maghrabi. Menurut Syekh Abdullah Al-Ghumari, yaitu pengarangnya atau pencetus pertama kali, yaitu Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Maghrabi. Ketika kita lihat di antara perbedaan penemu ini, tapi pada asalnya ini lari kepada satu daerah atau satu kota, yaitu Al-Maghrabi di Maroko. Sama-sama dari Maroko semua. Cuman menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di dalam kitab Salafatul Anfas, Salwatul Anfas, karangan Syekh Ja'far Al-Kattani, ini dari Kattani, dari Maroko ini. Kattani ini, kitab ini membahas tentang ulama dan para wali
yang ada di kota Fas. Qattani ini adalah marga. Marga yang memegang teguh dasar keilmuan, ilmu fikih, balawah, mantik, ma'ani, bayan, hadis, tafsir, seperti itu. Ini adalah marga yang memegang teguh dalam keilmuannya. Bahkan Syekh Ja'far Al-Qattani ini dilahirkan di rumah kakeknya katanya tahun 1273 Hijriah atau 1857 Masehi. Dan dari kecil memang rajin beliau, bahkan menghafal Al-Quran. Ya. Terus pada tahun 1321 Hijriah, tepatnya umur 47, beliau karena sudah banyak menghafal Quran, terus keilmuan-keilmuan yang dipelajari di daerahnya, akhirnya sekitar umur 47 tahun beliau baru berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di dalam kisahnya beliau melewati Tunisia dan Mesir untuk datang ke Baitul Haram. Dan wafat beliau Syekh Ja'far Al-Qattani ini pada tahun 1345 Hijriah. Pada tutup usia pada umur 76 tahun kurang lebih katanya di bulan Ramadan. Namun di tahun 347-nya, karena pada awalnya Syekh Ja'far Al-Qattani ini wafatnya dikuburkan di pekuburan umum. Di kuburan umum. Akhirnya 2 tahun kemudian pada tahun 1347-nya beliau dipindahkan makamnya beliau dipindah. Pindah ke pemakaman khusus namanya Zawiyah. Dipindahkan ke pemakaman khusus namanya Zawiyah. Dan di waktu beliau dipindahkan ini digali, sedikit pun tidak ada lecet dari kulit-kulitnya. Dan wangi semerbak ketika dibuka kuburnya itu. Inilah kisah sedikit dari Syekh kita yang boleh jadi beliau yang pencetus pertama, yaitu salawat nariyah atau juga disebut salawat taziyah atau salawat tafrihiyah. Sehingga wangi benar nih. Banyak guru-guru kita mengamalkan seperti itu, ulama-ulama kita terdahulu. Itu banyak. Dalam kitab lain, di Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ini menyebutnya di Syawarikul Anwar, salawat ini adalah salawat taziyah katanya, bukan salawat nariyah. Adapun menurut Sayyid Alawi Al-Maliki ini, di kitab lain-lain juga. Suatu contoh di kitab yang lainnya di Abwabul Faraj, beliau menyebutkan dengan salawat nariyah. Di dalam kitab Syawarikul Anwar beliau menyebutkan salawat taziyah. Nariyah ini artinya doa yang berapi-api. Jangan dimaknai salawat neraka. Ada ini salawat neraka karena maknanya nar katanya. Aduh, ini salah memahami karena memaknai secara lafal. Nah, ada yang mengatakan salawat ini namanya tafrijiyah, yang artinya pertolongan, salawat doa pertolongan lah. Ada yang taziyah tadi keterkaitan dengan Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Jadi dinamai salawat taziyah. Adapun tafrijiyah ada yang kamilah, disebut juga salawat kamilah katanya. Cuman tafrijiyah dan kamilah ini mengacu kepada redaksi dan isinya. Adapun taziyah dengan Qurtubiyah, ada yang mengatakan salawat Qurtubiyah ini mengacu kepada pengarangnya. Adapun nariyah diberi nama nariyah, salawat nariyah mengacu kepada faidah-faidahnya. Nah, seperti itu. Lah terus penemu yang ketiga, kami sempat beli nih kitabnya tentang salawat nariyah yang mungkin pengarangnya juga ya, insya Allah ini pengarangnya lah. Nah, tentang salawat nariyah ini. Saya sempat beli itu karena memang ingin tahu benar gimana perjalanan-perjalanan atau kisah-kisah
sehingga terjadinya adanya sholawat nariyah ini atau sholawat taziah atau sholawat tafrijiyah, terserah lah mau disebutkan yang mana. Ada Dr. Alfian Iqbal di sana, Sahasfa, pengarangnya beliau, dan beliau menyampaikan ada 3 tahun beliau mengarang ini, mengarang kitab ini. Jadi saya menukil dari kitab-kitab ini, sebagian saya nukil bahwasanya di dalam kitab ini menurut beliau, jadi pencetus pertama itu adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Mauribi, sama dari Al-Mauribi ini. Ini menurut penemu beliau, karena di dalam menulis karangan kitabnya atau karangan bukunya, beliau memang dicarilah siapa sebenarnya, sampailah ketemu menurut beliau sendiri adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Mauribi. Nah, disebutkan di dalam kitab Al-Hujjatul Bayyinat, katanya fi isbatil karamat, terkenal ini ahli hadis. Bahkan Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali ini adalah wali kutub, katanya, wali aktab, wali kutub. Banyak murid-muridnya itu banyak. Murid-muridnya ini Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Mauribi. Ini menurut Dr. Alfian Iqbal Sahasfa. Silakan mau condong ke siapa aja boleh. Saya sendiri condong kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu Syekh Abdul Wahab At-Tazi Al-Mauribi. Memang banyak cerita-cerita di sana tentang Syekh Abdul Wahab ini. Syekh Abdul Wahab ini murid dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Sama di karangannya Dr. Alfan ada. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq ini seorang wali terkenal, tersohor di masanya itu. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Terus Syekh Abdul Wahab ini ditinggal, sama ceritanya ini, kalau yang saya ketahui macam Syekh Ja'far Al-Qattani ini sebenarnya ditinggal uminya masih kecil. Sama, kulihat ceritanya, menukil cerita ini dari Dr. Alfian, Syekh Abdul Wahab ini ditinggal ibunya dari kecil. Sehingga diasuh oleh ayahnya, dan akhirnya Syekh Abdul Wahab ini, At-Tazi Al-Mauribi, menyusu kepada istri dari gurunya, yaitu istrinya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Jadi disusui beliau. Dan ini sangat wari'in, ketika jadi remaja terus sampai besar, beliau memang orangnya suhud. Syekh Abdul Wahab ini rajin, beribadah rajin, sholat rajin, semuanya katanya, bahkan menimba ilmu kemana-mana, bahkan banyak guru-gurunya beliau katanya, yang terkenal baik di daerah Maroko, sampai pun ke daerah di luar seperti di Madinah, karena pernah berguru ke daerah sana juga katanya. Bahkan ada muridnya Syekh Abdul Wahab ini, namanya, apa nama muridnya? Syekh Ahmad bin Idris. Syekh Ahmad bin Idris. Syekh Ahmad bin Idris ini yang mengajarkan kepada muridnya berupa hisib. Seperti Syekh Ahmad bin Idris ini murid dari Syekh Abdul Wahab At-Tazi Al-Mauribi. Dia mengajari murid-muridnya, Syekh Ahmad bin Idris ini hisib, banyak hisib yang diajarkan ke murid-muridnya. Terutama seperti hisib Syafi'i katanya. Kalau orang-orang di desa itu nyebut mungkin hisib Syafi'i angin, ya, seperti itu maksudnya. Ini pengarangnya ini kan Syekh Ahmad bin Idris. Hisib Syafi'i angin seperti itu. Jadi yang didapatkan dari Syekh Ahmad ini mendapatkan dari Syekh Mujaidiri. Mendapat ilmu hisib Syafi'i ini, bisa menghilang istilahnya. Yang didapatnya Syekh Mujaidiri ini dapat dari Raja Jin katanya. Dan juga dapat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi dapat dari dua orang ini. Yang pertama dapat dari Raja Jin, yang kedua katanya dapat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka kalau di desa-desa dikatakan Syafi'i angin katanya.
Seifi angin, ya. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini pengarang kitab Al-Ibris itu. Pengarang kitab Al-Ibris. Maka di suatu ketika, karena Syekh Abdul Wahab At-Tazi Al-Maurabi ini orangnya memang suhud, terus hilim orangnya, ketika bertemu dengan siapapun dia tetap menundukkan kepala, apalagi di depan gurunya beliau kan. Jadi di depan gurunya tetap menundukkan kepala. Jadi di suatu ketika, dikisahkan di dalam kitab itu, bertemu dengan gurunya, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Wahab ini bertemu dengan Syekh Abdul Aziz, lalu ditanya, apakah kamu ingin bertemu dengan Rasulullah? Maukah kamu berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Katanya. Jadi qala na'am katanya. Jadi kalau orang Arab itu kan na'am itu ada yang mengatakan awah, aywah katanya. Aywah kadang seperti itu bahasa Arabnya orang Arab itu. Bukan na'am, aywah katanya. Iya. Jadi akhirnya ketika ditanyakan seperti itu beliau mau, Syekh Abdul Wahab ini kan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi suruh angkat kepalanya, maka angkatlah kepalamu katanya, lihat katanya. Ketika mengangkat kepala Syekh Abdul Wahab At-Tazi ini, lalu melihatlah baginda Nabi Muhammad SAW di samping Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Secara yakdotan, secara tidak tidur, bukan mimpi ini. Secara yakdoh. Lah itulah orang yang memang mengahlikan banyak-banyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka terkadang kan bahkan ini sering dihina, dicaci ini selawat neraka apa segala macam. Jadi mereka yang memang tidak mau dengan selawat yang dikarang oleh orang-orang solihin, orang-orang yang dekat kepada Allah, ya sudah, yang penting tidak usah dicaci selawat, karena pun isinya di dalam salawat itu sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak cerita-cerita yang memang bukan di saat masa syekh-syekh terdahulu, bahkan di zaman-zaman di waktu kami dulu lagi mondok. Insya Allah kami ijazahkan nanti tentang salawat naria karena kami dapat ijazah dari guru kami Kiai Haji Raden Muhammad Mukhtar. Jadi insya Allah kami ijazahkan nanti, dan sanad ini jelas karena berguru itu tanpa sanad yang jelas sangat berisiko. Al-Imam Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din, sanad itu penting benar karena sanad itu sebagian dari agama katanya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi andai kata jika tanpa sanad berguru, tidak ada sanadnya, dia akan berbicara semaunya sendiri. Karena tidak ada sanad, tidak ada yang mengajari. Tapi ketika ada guru, ada sanad yang jelas, maka apa yang disampaikan guru kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, maka tidak akan pernah dirubah oleh muridnya. Karena itu sanadnya sangat jelas. Nah, seperti itu. Jadi kami pernah diijazahkan oleh beliau Kiai Haji Raden Muhammad Mukhtar dulu. Dan banyak di kalangan masyarakat yang mengamalkan ini, bahkan abuya saya juga seperti itu, mengamalkan dengan guru saya dulu. Ada almarhum al-Maghfur lah. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kebaikan dan diberikan kebaikannya kepada beliau. Kami selaku santrinya dulu, muridnya, bahkan banyak belajar dengan beliau. Beliau adalah orang yang syuhud, juga warok, dan beliau penyabar orangnya, dan beliau juga ahli mengamalkan salawat naria ini. Bahkan beliau tiap malam Jumat itu ada perkumpulan suatu semacam pengajian begitu. Jadi tiap jam 12 dia sudah kumpul di tempat siapa, berganti tiap minggu, tiap malam Jumat dia mengamalkan 4.444 dibagi dengan kawan-kawan semuanya. Beliau almarhum al-Maghfur lah. Kalau di Jazirah Arab dikatakan tuh Syekh. Di sini Ustadz katakan Syekh Suraji Hadi. Syekh Suraji Hadi ini atau Ustadz, kalau di orang Madura nyebut Bintara Suraji Hadi. Beliau ini orangnya sangat penyabar sekali. Sangat penyabar. Bahkan saking hilimnya beliau, saking tawaduknya, saya sebagai santrinya itu dulu mustahil perasaan saya seorang guru bertanya kepada santrinya. Yang seakan-akan saya itu serba salah dalam beretika. Merasa cangkolang katanya orang Madura menyebut itu.
terhadap guru saya. Karena mungkin dari tawaduknya beliau, sehingga beliau meskipun beliau yang pernah mengajar saya, tapi beliau tidak merasakan dari kealimannya, tidak merasakan dia itu alim. Sehingga tetap masih belajar, bahkan kepada santrinya. Nah itulah contoh-contoh sebagian guru kita yang hilim, yang tawadu. Mungkin di zaman era sekarang susah untuk menemukan orang-orang yang seperti itu lagi. Susah. Nah, jadi di waktu masa beliau lagi hidup, itulah menjadi rutinitas. Tiap malam Jumat, bahkan beliau pernah mengatakan kepada saya sendiri, ini bukan cuma rutinitas saya tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat ini dipakai untuk bersama-sama dengan jamaah aja, 4.444. Tapi untuk aku, katanya, setiap selesai sholat, kata beliau, aku mengamalkan sholawat nariyah ini minimal 11 kali. Kalau ada kepepet mau kemana. Tapi ketika tidak ada kepepet mau kemana atau bepergian, beliau bisa mengamalkan 41 kali setiap habis sholat. Ternyata aku berpikir di waktu itu, karena ingin menemukan dalil koidahnya ini, tentunya ketika guru-guru kita mengamalkan, udah pastinya ini ada dalilnya. Ada koidahnya. Terus ada pembawanya. Dari mana sih asalnya? Itulah dari dulu kami cari, berusaha di waktu masih pondok. Alhamdulillah, dan ditemukan, bahkan dikuatkan oleh kitab-kitab klasik di zaman sekarang. Terutama saya temukan lagi yang terakhir ini di dalam kitabnya Dr. Alfian itu tadi. Jadi alhamdulillah menjadi motivasi, memperkuat bahwasanya memang jalur yang ditempuh atau dilakukan oleh guru-guru kita itu memang tidak ada yang salah sama saya. Dan saya memang berkeyakinan dari waktu pengamalan ini dilaksanakan. Beliau wafat beberapa tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, insya Allah. Di hari Senin saya ingat, cuman tahunnya sudah lupa. Di hari Senin, 2011 gitu. Di hari Senin katanya. Jadi saya ingat, di malam Jumat terakhir beliau itu masih hadir. Malam Jumat terakhir beliau masih hadir, mengikuti, padahal fisiknya sudah tidak mampu sebenarnya. Mengikuti jamaahnya untuk membaca sholawat nariyah ini, bayangkan. 4.400. Bahkan ketahuan beliau itu tidak sehat ketika selesai, biasanya kan kita makan bersama enak. Beliau ini susah untuk datang ke lisannya, itu susah sudah sendok ini. Jadi kelihatan di sana kalau beliau itu sedang sakit. Karena beliau tidak pernah menceritakan ketika dia sakit. Biasanya itu kalau beliau itu sakit, tidak pernah bercerita dengan siapa. Sehingga teman-teman atau santri-santrinya tidak tahu. Maka saya salut sekali dengan kemampuan kesabarannya beliau. Saya yakin beliau adalah orang yang husnul khotimah. Saya yakin beliau adalah orang min ahlil jannah, penghuni surganya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan tetesan barokah dari beliau. Karena saya yakin sekali. Dan saya menjadi saksi mata di waktu beliau mengikuti jemaahnya membaca sholawat nariyah tadi. Beliau masih bisa hadir. Yang terakhir kali dari malam Jumat lalu sudah sakit benar sampai beliau wafatnya pada hari Senin. Wallahu a'lam bishawab. Cuman itulah yang kita ketahui. Adapun jumlah wiridnya di dalam kitab Khazinatul Asrar ini dibaca ada yang 11 kali setiap sesudah sholat subuh, sholat 5 waktu. Menurut Imam Muhammad At-Tunisi, ada juga menyebutkan Imam Ad-Dinawari, ada menyebutkan Ad-Dinuwari. Ada seperti ini. Terserah sudah Ad-Dinawari, terserah. Ada yang baca 41 kali, ada yang membaca 100 kali, ada yang 313 kali, ada yang bahkan 1000 kali. Adapun menurut Al-Imam Al-Qurtubi, sholawat nariyah ini dibaca 4.444 kali. Nah, terus bagaimana Ustadz yang benar? Silakan mau ngikut yang mana. Yang penting, yang pasti ada kata-kata afdalu atau afdalul a'mal adwamuha wa in qallah. Jadi yang paling bagus itu mendawamkan istiqomah. Istiqomah tepat waktu, hitungannya pun sama gitu. Wa in qallah, walaupun sedikit.
Daripada banyak tadi nanti tapi tidak mampu. Dah aku ambil tiap malam-malam aja, tiap malam aku ambil 1.000. Akhirnya besoknya tidak mampu 1.000, lu turun langsung anjlok ke 11. Mendingan di mana kemampuan kita, yang penting kita istiqomah. Mampunya kita ambillah 41 lah, jadilah 11 mungkin terlalu sedikit. Tapi kalau sehari semalam malam ya, jadilah ambil 41 sama tiap malam 41. Karena khasiat dari ini sangat banyak. Khasiatnya sangat banyak. Manfaat-manfaat dari pembacaan sholawat nariyah ini. Bahkan sholawat nariyah ini mengacu kepada seluruh hajat. Bahkan dijauhkan dari siksa kubur. Banyak ini sebenarnya penemu-penemu khasiat-khasiatnya yang insya Allah kami akan sampaikan di pertemuan yang akan datang, yang akan membahas, merincikan kalimat sholawat nariyah, memaknai secara benar dan secara gramatika Arab, insya Allah. Maka dikatakan orang-orang yang seperti ini, meskipun beliau wafat masih disebut. Kenapa? Maka disebutkan di dalam satu syair, qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum, katanya. Telah wafat suatu kaum, namun belum wafat kebaikannya. Orangnya mati, tapi kebaikan tidak akan pernah mati. Maka wa mata qaumun wa hum fin nasi ahya, katanya. Dan telah wafat suatu kaum, namun di tengah-tengah manusia sebutannya masih hidup. Selalu dikenang kebaikannya. Karena dia orang baik, maka meskipun jasadnya sudah tiada, tapi akan dikenang kebaikannya. Walaupun dia sudah tiada. Tapi sebaliknya, al-jahiluna mautun qabla mautihim. Bagi orang-orang yang tidak berilmu, sebenarnya dia telah mati meskipun ajalnya belum menjemput. Maka ayo belajar, ayo gali saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Jangan kita merasa sudah cukup dengan ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah sangat luas. Tidak cukup kita itu. Air lautan untuk dijadikan pena, tinta. Tidak cukup untuk menulis ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wal alimun wa in matu ahya'un. Namun bagi orang-orang yang berilmu, meski jasadnya telah tiada, namun kenangannya masih senantiasa hidup di lisan pecintanya. Orang yang ahli ilmu, meskipun wafat beratus tahun, tapi dia akan senantiasa ada, senantiasa dibaca kenangan masa hidupnya oleh lisan pecintanya, oleh lisan muhibbinnya. Maka itu tanda bahwasanya orang itu diterima di sisi Allah, diletakkan di surga Allah. Itulah ciri-ciri orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah, orang yang selalu dirinya menghambakan kepada Allah, orang yang selalu mengharap ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin seperti ini yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.